Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Hari ini yang akan kita urai adalah surah Al-Baqarah ayat 237 bagian kedua. Nah, seperti biasa kita akan coba urai dulu satu persatu hukum tajwidnya dan bagaimana cara bacanya. Kemudian nanti di akhir kita akan coba baca ulang keseluruhan ayat 237. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini adalah dibunyikan dengan samar-samar menuju huruf ta sambil berdengung. Nah, karena huruf ta ini dekat makhrajnya dengan nun, maka bunyi samarnya lebih besar. Artinya kita nggak bunyiin terlalu ya. Siap-siap dari nun, ujung lidah kita sudah mau menyentuh pangkal gigi seri atas, yaitu makhraj dari huruf ta ya. Jadi bukan wa'an, tapi wa'an sambil tahan. Wa'an ta'afu. Fu di sini ada hukum mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mana mad tabi'inya? Waw sukun sebelumnya dhammah pada kata ta'fu. Hamzahnya mana? Yang a pada kata aqrabu. Maka fu yang baris dhammah ini ya, fa yang baris dhammah ini kita panjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Wa ta'fu aqrabu aqa. Ada qalqalah sugra karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang sukunnya ini sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil ya. Aqrabu sambil jalan. Aqrabu. Kemudian ra-nya dibaca secara tafkhim karena ro berbaris dan barisnya itu di atas. Maka cara membaca ro-nya ini adalah dibunyikan dengan tebal. Bunyinya lebih mengisi rongga mulut kita. Cara membunyikannya adalah dengan cara mengangkat pangkal lidah kita tanpa mengubah posisi makhraj dari huruf ro. Ro. Aqrabu lit. Kemudian litta. Di sini ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam ta'rif yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu ta. Lah mana alifnya atau hamzah wasalnya ya, karena alifnya itu sebetulnya hamzah wasal. Jadi di sini ada hamzah yang dibuang karena kemasukan lam jar atau lam dengan harokat kasrah ya. Jadi ini tetap hukumnya alif lam syamsiyah. Littaqwa. Ada qalqalah sugra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Littaqwa. Wa ada hukum mad tabi'i atau mad asli karena ada fathah berdiri pada huruf waw. Maka cara membacanya dipanjangkan wawnya 2 harokat saja. Nah, kemudian setelahnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya lebih utama berhenti di sini. Wala la mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, cara membunyikannya dipanjangkan 2 harokat. Wala tansa ada ikhfa ausat karena ada nun sukun ketemu sama huruf sin. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini adalah samar-samar menuju huruf sin sambil dengung. Mau bilang sin. Tansawul. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu fa. Maka cara membunyikannya lam dibaca dengan jelas atau disebut juga dengan
idhar qamari ya, karena dibacanya jelas idhar. Al-fadl. Nah, ini hati-hati dotnya nggak boleh mantul. Dot ini punya ciri khas sifat yang tidak dimiliki huruf lain, yaitu sifat istilqalah. Ada suara memanjangnya ya. Al-fadla bay. Ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Cara membacanya cukup dilembutkan. Bainakum. Nah, kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Inna, ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya didengungkan dulu, ditahan kurang lebih 2 harokat. Jadi bunyi an-nya ditahan. Innallah. Ada lam jalalah dibaca secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang nun berbaris di atas. Jadi bacanya tebal ya, pangkal lidah kita angkat. Innallah. Kemudian ada alif lam namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini nggak usah dibaca ya, diidghamkan. Dari nun langsung masuk ke lah. Innallah ya, innallah. Jadi boleh juga disebut dengan idgham syamsi ya, karena cara bacanya diidghamkan. Innallah. Allah mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam, dibacanya panjang 2 harokat. Innallaha bima. Ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Dibaca huruf mimnya panjang 2 harokat. Bima ta'malu. Lu juga mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Dibaca panjang lamnya 2 harokat. Ta'maluna basir. Sir ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya huruf ra. Maka dibaca panjang si-nya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali membaca. Nah, kemudian bagaimana cara membunyikan ro yang terakhir ini? Basir. Ro-nya ini dibunyikan secara tarqiq kalau berhenti. Kenapa tarqiq? Kita lihat kalau ro di sini berhenti jadi sukun. Kalau ro sukun harus lihat huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya ya sukun, otomatis ro-nya tipis. Jadi yang shad ini nggak ngaruh ya. Pokoknya kalau huruf kedua terakhir sebelum ro yang disukunkannya ya sukun, tipis aja ya. Basir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'fun aw ya'fuwalladzi biyadihi
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu video ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu silakan ditulis di kolom komentar video ini apabila merasa ada koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.